Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dika Jatnika selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Makan Bergizi Gratis di Indonesia yang persiapannya belum seimbang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raya Alifa Darmawan, NPM 019. Nama saya Mutiara Gita, NPM akhir 75. Nama saya Nurul Sufi dengan NPM akhir 131. Nama saya Alia Joyce dengan NPM akhir 06. Nama saya Gelsi dengan NPM akhir 116. Nama saya Sekar dengan NPM akhir 143. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang menunjukkan bahwa kesiapan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan yang telah dirancang. Pada presentasi ini, kami akan membahas latar belakang program, berbagai permasalahan yang dihadapi, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi MBG. Selanjutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak Indonesia. Melalui program ini diharapkan anak-anak memperoleh asupan makanan yang sehat, bergizi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesiapan yang matang, dimulai dari infrastruktur, sumber daya, manusia, sistem distribusi hingga pengawasan. Tanpa persiapan yang seimbang, pelaksanaan program berpotensi menghadapi berbagai kendala di lapangan. Selanjutnya, Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, anak-anak diharapkan tumbuh lebih sehat, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, dan menjadi generasi yang produktif di masa depan. Next. Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Akibatnya, efektivitas program belum berjalan optimal di seluruh wilayah. Berbagai permasalahan tersebut akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita bayangkan skenario ini, di mana kita diminta masak untuk 83 juta orang. Mulai besok, budget ada, niat ada, dan pengumuman sudah keluar di mana-mana. Tapi dapurnya baru sekitar 90 yang siap dari target 5.000. Kira-kira apa yang akan terjadi? MBG membutuhkan unit dapur terpusat yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Masing-masing SPPG idealnya melayani sekitar 3.000 penerima manfaat per harinya. Targetnya 5.000 SPPG di seluruh Indonesia saat peluncuran. Realitanya saat program mulai berjalan pada Januari 2025 silam, baru sekitar 900 yang aktif beroperasi. Kurang dari 20%. Tapi bukan cuma soal jumlahnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi SPPG yang sudah ada itu sendiri. Banyak yang beroperasi di ruangan yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan. Beberapa tidak punya pendingin makanan, padahal makanan harus bertahan tetap aman selama proses distribusi yang bisa memakan waktu beberapa jam. Ada yang bahkan akses air bersihnya tidak konsisten. Kita bicara soal makanan untuk anak-anak, bukan makanan dewasa yang imunnya sudah lebih kuat. Standar keamanannya juga harus tinggi. Maka dari itu, yang jadi pertanyaan besarnya adalah Program MBG bukan keputusan dadakan. Ini sudah jadi janji kampanye. Sudah ada dalam visi misi resmi dari Bapak Prabowo sebelumnya. Artinya, ada waktu berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Lalu, kenapa pas hari H infrastrukturnya jadi 20%? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, perencanaannya yang memang tidak matang. Dan kedua, tekanan untuk kelihatan sudah mulai lebih besar dari tekanan untuk benar-benar siap. Next. Nah, sekarang kita asumsikan dapurnya sudah ada, makanannya sudah matang. Sekarang tantangan berikutnya adalah gimana sih caranya makanan itu bisa sampai ke setiap anak di setiap sudut negara ini, tepat waktu, dalam kondisi layak, dan setiap hari kerja. Kita hidup di negara yang punya 17.000 lebih pulau, di mana ada 514 kabupaten dan kota. Ada sekolah yang lokasinya hanya bisa dicapai dengan perahu dan baru ada jalannya setelah naik gunung selama 45 menit. Ada daerah yang satu-satunya akses adalah jembatan gantung yang hanya bisa dilewati oleh satu orang dalam satu waktu. Dan kita mau kirim semua makanan bergizi ini ke sana setiap hari. Masalah distribusi MBG sebenarnya punya dua wajah yang berbeda dan keduanya sama-sama bermasalah. Pertama, yaitu daerah terpencil. Di sini akses logistiknya memang secara fisik sulit. Infrastruktur jalan buruk, jarak jauh, dan tidak ada armada transportasi yang berpendingin.
Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak sekolah di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal, belum terjangkau sama sekali oleh program ini. Anak-anak yang paling butuh, paling akhir dijangkau. Dan yang kedua adalah ini yang sering luput dibahas, yaitu di kota besar pun distribusinya juga tidak merata. Sekolah negeri di pusat kota cenderung lebih mudah untuk masuk daftar ke penerima program MBG ini. Sekolah swasta kecil, madrasah di gang sempit, atau sekolah inklusi seringkali tidak tercakup atau baru masuk belakangan. Dan ironisnya, program yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan ini justru dalam pelaksanaannya mereproduksi ketimpangan yang sudah ada. Selain infrastruktur dan distribusi, tantangan lain ada pada kesiapan sumber daya manusianya. Program ini bukan hanya membagikan makanan ke sekolahan, tapi ada proses panjang, mulai dari penyusunan menu, pengolahan makanan, pengaturan jadwal distribusi, sampai memastikan makanan diterima dalam kondisi layak oleh siswa. Masalahnya, nggak semua daerah memiliki tenaga kerja dengan kemampuan dan jumlah yang sama untuk menjalankan proses tersebut. Jika pelaksanaan yang dilakukan terlalu cepat tanpa ada persiapan sumber daya manusia yang matang, kualitas layanan antar wilayah atau antar daerah bisa berbeda. Jadi ada daerah yang mampu menjalankan dengan baik, tapi juga ada daerah yang masih memerlukan kesesuaian kapasitas pelaksanaannya. Karena itu, implementasi MBG membutuhkan investasi juga pada pelatihan dan kesiapan tenaga kerja pelaksanaan di lapangannya. Next slide. Nah, permasalahan keempat berikutnya adalah pengawasan. Karena semakin besar skala program yang dijalankan, maka semakin besar juga kebutuhan untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Dalam program implementasi MBG, pengawasan penting karena menyangkut pada kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan juga penggunaan anggaran dalam jumlah yang besar. Jika mekanisme kontrol belum berjalan kuat, maka akan sulit untuk memastikan apakah seluruh sekolah menerima layanan dengan standar yang sama. Akibatnya, tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi bisa tidak tercapai secara merata. Jadi, sebelum program diperluas secara menyeluruh, sistem evaluasi dan pengawasan perlu dipersiapkan agar pelaksanaan di lapangan konsisten dan efektif. Jadi permasalahan utamanya itu yang pastinya itu karena persiapan yang belum seimbang. Implementasi dari program MBG ini sendiri menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Ketidakseimbangan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Kebijakan dibuat secara nasional dengan target yang besar dan cepat, namun kondisi di daerah di Indonesia itu sangat beragam, sehingga tidak semua wilayah itu memiliki kesiapan yang sama dan dalam menjalankan program ini. Yang kedua itu ada ketidaksiapan sistem pendukung. Implementasi MBG membutuhkan infrastruktur seperti dapur produksi, kendaraan distribusi, serta sistem penyimpanan makanan yang memadai. Namun, di beberapa daerah fasilitas ini tuh belum tersedia secara optimal. Ketiga, itu ada keterbatasan SDM dan koordinasi. Pelaksanaan program membutuhkan tenaga yang terlatih, mulai dari pengelola makanan hingga tim distribusi. Kurangnya pelatihan dan koordinasi dapat menghambat efektivitas pelaksanaan. Yang keempat itu ada kompleksitas wilayah di Indonesia. Karakter geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari beberapa banyak pulau membuat pelaksanaan program ini tidak bisa seragam. Hal ini menambah tantangan dalam memastikan kesiapan di lapangan. Selanjutnya itu ada dampak implementasi yang belum optimal. Ketidakseimbangan dalam persiapan dan implementasi MBG menimbulkan beberapa dampak signifikan terhadap efektivitas program. Yang pertama itu distribusinya terhambat. Keterbatasan infrastruktur dan logistik menyebabkan proses distribusi makanan tidak berjalan dengan lancar. Beberapa daerah mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam menerima pasokan secara rutin. Hal ini mengakibatkan ketimpangan akses antar wilayah di mana tidak semua siswa itu bakalan menerima manfaat program MBG ini secara merata. Kedua itu ada kualitas tidak konsisten. Karena pelaksanaan dilakukan di berbagai daerah dengan tingkat persiapan yang berbeda, kualitas makanan yang diberikan juga tidak selalu sama. Perbedaan dalam fasilitas, bahan baku, dan pengelolaan menyebabkan standar gizi dan kualitas sulit dijaga secara merata. Yang ketiga itu ada potensi pemborosan anggaran. Ketidakefisien dalam sistem distribusi dan pengelolaan dapat meningkatkan biaya operasional. Contohnya, misalkan distribusi yang tidak efisien meningkatkan biaya logistik, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan pemborosan bahan atau sumber daya, dan juga kurangnya sistem kontrol memperbesar resiko dari inefisiensi.
Selanjutnya, jika kita melihat dari berbagai permasalahan yang telah terjadi, maka solusi utamanya adalah untuk memperbaiki kesiapan implementasinya. Pertama, dari segi infrastruktur, pemerintah perlu menerapkan pendekatan bertahap berdasarkan tingkat kesiapan daerah. Saat ini kondisi setiap wilayah di Indonesia sangat berbeda. Ada daerah yang sudah memiliki dapur umum, akses logistik, dan SDM yang memadai. Tapi ada juga yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar. Selanjutnya, kedua adalah penguatan sumber daya manusia yang harus menjadi prioritas, di mana program MBG tidak hanya membutuhkan juru masak, tetapi juga tenaga yang memahami standar gizi, keamanan pangan, pengelolaan distribusi, hingga administrasi pelaporan. Tanpa SDM yang terlatih, kualitas makanan yang diterima siswa beresiko tidak konsisten. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem distribusi yang harus dibangun sesuai dengan karakteristik wilayah, di mana distribusi makanan di kota besar tentu berbeda dengan daerah kepulauan, pegunungan, atau wilayah terpencil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan akses dan transportasi masih menjadi hambatan utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah. Yang keempat, pengawasan perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat. Program dengan anggaran yang sangat besar memerlukan transparansi dan kontrol yang kuat agar kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan penggunaan anggaran tetap terjaga. Nah, dengan kata lain, infrastruktur, SDM, distribusi, dan pengawasan ini harus berkembang secara bersamaan. Jika salah satu tertinggal, maka efektivitas program juga akan menurun. Boleh di next? Oke, pada akhirnya kami memandang bahwa tujuan MBG ini adalah tujuan yang baik, meskipun penerapannya masih belum baik, namun program ini berpotensi meningkatkan kualitas gizi anak, mendukung kesehatan, serta membantu menciptakan generasi yang lebih produktif. Namun berdasarkan berbagai tantangan yang terlihat di lapangan, permasalahan utama bukan terletak pada tujuan program, melainkan pada kesiapan pelaksanaannya. Program yang dijalankan dalam skala nasional membutuhkan kesiapan sistem yang sama besarnya, mulai dari infrastruktur, distribusi, SDM, hingga mekanisme pengawasan. Namun Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Apa yang berhasil diterapkan di wilayah perkotaan belum tentu dapat langsung diterapkan di daerah terpencil. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat diukur hanya dari seberapa cepat program dijalankan atau seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa siap sistem mampu memastikan bahwa setiap anak menerima makanan yang berkualitas secara merata. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa implementasi MBG di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan efektivitas akibat kesiapan yang belum seimbang antara kebijakan nasional dan kondisi lapangan. Nah, agar tujuan besar program ini benar-benar tercapai, fokus pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan program, tetapi juga pada penguatan fondasi pelaksanaannya secara menyeluruh. Dari presentasi ini, kami berharap bahwa program makan bergizi gratis ini dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan persiapan yang semakin matang, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Dika Jatmika yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kesiapan sistem dalam mendukung keberhasilan implementasi MBG. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.